Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah pemrograman linear, yaitu penyelesaian kasus metode transportasi. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Fajriah. Nama saya Nadia Fadila Safitri. Nama saya Desi Ronali Tampuran. Nama saya Susilawati Gula. Nama saya Ferdiansyah. Nama saya Tarmizi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu metode Northwest Corner, yang dimana di sini sudah terdapat tabel atau variabelnya. Di sini sudah ada sumber atau tujuan, perusahaan-perusahaan, suplai, dan permintaan. Oke, di sini ada yang namanya variabel tambahan, yaitu dummy. Bisa kita lihat. Nah, kenapa sih bisa adanya muncul dummy? Nah, salah satu alasannya itu karena permintaan tidak sinkron sama suplainya. Terus cara mencarinya itu suplai dikurang dengan permintaan, yang dimana hasilnya itu hasil permintaannya itu adalah 14.986. Itu hasil dari permintaan. Nah, suplainya ini kan udah diketahui kan, 30.264 dikurang dengan yang ini tadi, dapatnya 14.986. Nah, hasil dari ini kita letakkan ke sini. Hasil pengurangan ini, pengurangan suplai sama permintaan kita letakkan ke sini, yaitu 15.278. Sudah dapat. Terus kalau untuk mencari NWS itu yang pertama itu adalah kita lihat sudut kiri atas. Nah, bisa kita lihat dari sini tabelnya. Mana yang sudut kiri? Yang ini kan. Nah, di sini ada permintaan dan ada suplainya. Nah, kita harus lihat yang mana paling kecil di antara ini. Nah, yang paling kecilnya itu adalah suplainya kan. Otomatis di sini kita tulis Nah, ini karena di sini sudah habis, jadi kita coret menjadi 0. Sini juga kita coret. Oke. Nah, ini kita kurangin kan. Ini kan masih ada sisanya. Nah, sisanya itu adalah sebelum itu kita kurangin dulu dari 2.640 dikurang dengan 2.493, dapat hasilnya yaitu 147. Oke, untuk yang ini poin pertama sudah selesai. Baik, kita lihat untuk suplai yang kedua. Kita lihat lagi tabelnya yang mana. Yang paling kiri atas adalah yang ini. Terus ini kan ada sisa dari permintaan, kita masukin ke sini 147. Maka kita coret di sini, hasilnya jadi 0. Terus suplai dikurang sama permintaan yang ini, hasilnya itu adalah 2.346. 2.346. Ini dicoret aja. Terus karena yang ininya udah habis, kita coret aja. Terus ini kita lihat lagi mana yang paling kecil antara suplai yang ini sama permintaan yang ini. Nah, yang kecilnya itu adalah suplai ini kan.
Terus kita masukin hasil ke tabel yang mana paling kiri, yang ini. Kita masukin nilainya 2346. Terus karena ini sudah habis, kita coret dengan 0. Terus karena sudah habis juga, kita coret aja. Udah habis kan? Coret aja. Nah, di sini sudah ada sisa dari pengurangan antara permintaan sama supply-nya. Hasilnya itu adalah 5.003. Hasilnya itu adalah 5.038. Ini coret aja. Nah, karena yang tabel ini udah, kita tengok lagi yang mana tabel yang paling kiri. Yang paling kiri adalah yang ini sudutnya. Terus kita masukin, kita tengok lagi permintaan sama supply mana yang paling kecil. Permintaan kan, kita masukin 5.038. Terus karena hasil ini sudah kita masukin dan habis, kita coret aja, otomatis jadi 0. Nah di sini juga kita coret. Oke. Nah di sini sisanya tadi berapa? Sisanya itu adalah 4.962. Hasil dari pengurangan antara 10.000 dengan 5.038. Nah di sini kita tengok lagi tabelnya. Mana yang paling kiri atas? Yang ini. Nah, hasil dari supply ini kita tengok lagi mana yang paling kecil antara supply sama permintaan. Yang paling kecil adalah permintaan. Kita masukin aja 4.904. Karena di sini habis, kita coret. Hasilnya habis juga. Oke, di sini ada sisa yaitu 58. Terus kita masukin, kita tengok dulu mana yang paling kecil antara supply sama permintaan. Yang paling kecil itu adalah supply-nya. Nah, kita masukin aja supply-nya itu 58. Terus sebelum itu kita kurangin dulu antara permintaan sama supply. Nah ini 8.744 dikurang 58, hasilnya adalah 8.686. Nah yang ini kita coret karena hasilnya sudah habis. Oke. Terus kita lihat lagi tabel dari ini. Nah ini tuh kan masih ada, karena supply-nya itu sudah habis. Nah inilah kita masuk ke variabel. Nah sini karena sudah habis juga tadi, kita coret dulu ya. Nah kita fokus ke tabel ini. Terus nah hasil dari permintaan ini kan 8.686. Nah kita tulis di ini tadi variabel tambahan 8.686. Otomatis di sini sudah habis kan. Terus sisanya itu adalah hasil pengurangan ini yaitu 6.592. 15.000-nya kita coret dulu. Karena udah pengurangan dari ini kan, supply dikurang dengan permintaannya tadi. Nah, hasilnya ini deh. Terus kita lihat lagi dari permintaan sama supply mana yang paling kecil? Permintaan kan, otomatis kita kurangin dari 6.592 dikurang 3.568, hasilnya itu adalah 3.024. Kita coret yang 6.000-nya, terus kita masukin angka di sini. Angka yang ini, karena ini yang paling kecil. 3.024.
568. Nah, karena ini sama, kita coret, terus kita masukin aja di sini. 2, 4. Nah, segitu saja hasil dari metode northwest corner hasil kerja saya. Tabelnya udah siap. Kita masukin ke nilai minimumnya. Yang dimana nilai minimumnya itu adalah, sudah kita ketahui kan teman-teman? Sudah kita ketahui nilai minimumnya itu ada ini. Ini dikali ini. Terus ini dikali ini dikali ini. Terus ini dikali ini. Nah, biar mempermudah kita dalam mencari jawabannya, kita tulis saja ya teman-teman. Itu adalah gampang tambahan saja. Terus sama dulu yang ini dulu, 2.493 kali 13.310. Ini kita hitung. 2.493 dikali 13.310. Dapat. Nah, berapa ini satu? Terus kita lagi. Ini kita dibanding ya teman-teman. Lagi bah. Ini belum keseluruhan kita hitungannya. Dan terus yang ini itu ada 147 dikali dengan 15.358. Terus lagi 147 dikali dengan 15.358. Maka untuk sifat kita masukin ya teman-teman. Ini ada 2.346 dikali dengan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita di sini sudah saya masukin data-datanya. Nah, hasil dari perkalian yang pertama itu dapatnya adalah 33.181.830. Terus hasilnya yang kedua yang ini. Terus yang ketiga ini. Terus lagi yang keempat ini dan seterusnya. Nah, setelah saya totalkan dari hasil keseluruhan total biaya dari metode northwest corner, yaitu dapatnya 276.892.208. Inilah hasil akhir dari penyelesaian metode northwest corner. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode less cost pada materi metode transportasi programmer linear. Let's go. Baik, di sini kita akan membuat metode transportasi menggunakan metode less cost atau biaya terendah. Baik, cara penggunanya yaitu pertama, kita harus lihat sel yang mana distribusinya paling kecil. Nah, ini kan paling kecilnya 0 di sel ini nih. Yang paling kecilnya kan 0 ini. Baik, saya akan memilih 0 yang ini. Jadi di sini kita lihat demand-nya dan supply-nya. Di sini kan demand-nya 8.744. Nah, supply-nya itu 15.278. Kemudian kita pilih yang paling kecil. Nah, paling kecilnya itu kan demand-nya ini. Berarti kita isi di sini 8.744. Nah, di sini kan udah terpakai 8.744. Berarti sisanya itu 6.534. Nah, kemudian kita cari lagi nih yang paling kecil. 00 ini kan masih ada nih. Ya udah, saya pilih yang ini. 7.000 dengan 7.384 dengan supply-nya ini 6.534. Yang paling kecil kan ini. Otomatis kita di sini sih 6.534. Sini coret habis. Karena di sini sudah habis, otomatis yang daerah sininya sudah tidak bisa diisi. Kita X-kan. Nah, di sini kan tadi udah terpakai 6.534. Berarti di sini sisa 850. Kemudian kita cari lagi nih sel yang nilai distribusinya paling kecil. Nah,
Yang ini kan 1890. Habis itu kita lihat demand dan supply-nya, mana yang lebih kecil. Ini lebih kecil, otomatis kita isi ini 2493. Ini habis, karena ini sudah habis tadi, otomatis yang dari sini sudah tidak bisa diisi lagi. Nah ini sisa 1075. Kemudian kita cari lagi nih yang nilai distribusi paling kecil soalnya. Yang ini 2180. Kita lihat 2493 supply-nya dan demand-nya 1075. Otomatis kita isi 1075. Sini habis. Ini berarti udah nggak bisa diisi lagi. Nah, di sini sisa 1418. Kemudian kita cari lagi yang paling kecilnya. Paling kecilnya itu kan ini 4. Kemudian kita cari lagi nih yang nilai distribusinya paling kecil. Nah kan yang sel nilai distribusi paling kecil tuh ini 9860. Otomatis kita lihat demand-nya berapa dan supply-nya berapa. Nah paling kecil kan ini, kita isi di sini 1418. Di sini habis 0, otomatis ini nggak bisa diisi lagi ya. Bisa diisi lagi. Di sini sisa 3486. Nah kita lihat lagi nih, mana sel yang lebih kecil. Nah kan ini nih 11.000 nih paling kecil, 11.174. Kita lihat supply-nya berapa, 10.000 dan ini 3.486. Kita isi di sini 3.486. Sini habis. Di sini sisa 6.514. Kita lihat lagi nih, mana yang lebih kecil. Lebih kecil kan ini nih, lebih kecil 17.000. Kita isi ini nih, karena ini lebih kecil daripada ini, karena demand-nya lebih kecil daripada supply-nya. Kita isi 2.640. Coret habis. Ini sisa 3.874. Nah kita lihat lagi nih yang lebih kecil. Kan ini lebih kecil. Kita lihat ininya, supply dan demand-nya. Paling kecil demand-nya ini 3024. Ini habis. Ini sisa 850. Nah sisa ini kan tinggal kita masukin aja 850 itu. 850. Ini habis 0. Ini habis 0. Nah setelah sudah mengisi tabel ini, kita lanjut ke total biaya. Baik, total biayanya itu adalah total biaya Z sama dengan, kita lihat kotak-kotak yang berisi tadi. Kotak-kotak yang berisi kayak ini 1890 dikali 2493. 1890 dikali 2493 tambah, kita lihat lagi yang ada isinya itu sel-selnya nih, 1418 dikali 9860. 1418 dikali
9.860 tambah seperti tadi kita mencarinya ya, 1075 dikali 2180 tambah 2640 dikali 17.406 tambah 850 dikali 26.216 tambah 3.486 dikali 11.174 tambah 3.024 dikali 19.125 tambah 6.534 dikali 0 tambah 8.744 dikali 0 sama dengan hasil dari semua ini itu 180.754. Jadi ini hasil dari metode less cost dari tabel ini. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita akan memasuki metode FAM. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah memasuki solusi awalnya. Lalu, adapun tahap-tahap untuk menyelesaikan metode FAM ini. Yang pertama itu kita harus menentukan biaya penalti dari setiap kolom dan baris. Pertama kita bisa mengarahkan ke bagian baris terlebih dahulu. Nah, cara untuk menentukan biaya penalti itu, kita akan mengurangkan nilai biaya sel yang terendah ke biaya sel yang terendah selanjutnya. Nah, di baris A ini kita bisa lihat biaya terendahnya itu adalah 1.860, lalu dikurangkan dengan biaya terendah selanjutnya yakni 4.108, maka dapatlah hasil 2.218. Lalu ada pun juga di baris B ada biaya terendah yakni 2.180, kita kurangkan juga dengan biaya terendah selanjutnya yakni 4.740, maka dapat 2.463. Begitu juga di baris C ada 2.471 sebagai biaya terendah pertama dan ada 5.372 sebagai biaya terendah kedua, maka kita kurangkan, maka dapatlah hasil 2.901. Setelah kita mencari biaya penalti bagian baris, kita selanjutnya mencari biaya penalti bagian kolom. Pada PT Bintang Citra Lestari ada biaya terendah pertama yakni 13.310. Lalu kita kurangkan juga ke 15.358, maka dapatlah hasil 2.048. Begitu juga seterusnya di PT Swasti Laris Manis ada 20.048 sebagai biaya terendah pertama dan 23.132 sebagai biaya terendah kedua. Kita kurangkan, maka dapatlah hasil 3.084. Selanjutnya pada PT Halita ada 8.545 sebagai biaya terendah pertama dan 9.860 sebagai biaya terendah kedua. Kita kurangkan menjadi 1.315. Selanjutnya di PT Kalam Wisata
ada 4.108 sebagai biaya terendah pertama dan 4.740 sebagai biaya terendah kedua. Kita kurangkan juga, maka dapat hasil 632. Lalu di PT Cahaya Pado Odan ada 1.850 sebagai biaya terendah pertama dan 2.180 sebagai biaya terendah kedua. Lalu kita kurangkan, maka dapat 270. Selanjutnya di yang terakhir PT Dwi Matra Sakti ada 14.624 sebagai biaya terendah pertama dan 16.875 sebagai biaya terendah kedua. Kita kurangkan juga, maka dapatlah hasil 2.251. Setelah kita menentukan biaya penalti, kita mencari biaya penalti tersebut yang paling tinggi. Pada bagian hasil biaya penalti bagian kolom, kita bisa melihat pada PT Sofa Stelaris Manis terdapat biaya penalti tertinggi yakni 3.084. Kita alokasikan ke sel biaya terendah semaksimal mungkin. Kita bisa lihat pada kolom ini 0 bagian dummy merupakan biaya terendah, sel bagian terendah, maka kita alokasikan sebanyak mungkin, sebanyak 7.384, maka telah habis demandnya. Selanjutnya kita menentukan biaya penalti yang kedua, yakni pada bagian kolom kita bisa melihat ada bagian penalti yang lebih tinggi. Selanjutnya yakni ada 2.251 yang terletak pada PT Dwi Matra Sakti. Kita alokasikan juga kepada sel biaya terendah, yakni terletak pada dummy dengan biayanya 0. Kita alokasikan semaksimal mungkin, yakni 3.024, maka telah habis demandnya. Selanjutnya sama seperti halnya tadi, kita mencari biaya penalti yang tertinggi, yakni selanjutnya ada pada 2048. Kita alokasikan juga kepada sel biaya terendah selanjutnya, ini pada dummy yang di bagian 0 ini. Kita alokasikan sebanyak mungkin. Nah, selanjutnya masih halnya yang sama yang tadi, namun di sini kita bisa melihat ada 1.315 sebagai biaya sel penalti tertinggi. Setelah ketiga ini, kita asumsi juga, alokasikan juga kepada dummy, karena dia memiliki biaya sel terendah yakni 0. Namun, kita tidak bisa memenuhkan 4.904 ini karena akan terlebih melewati 15.278. Jadi kita akan memasukkan saja sebanyak 2.230. Maka total dari 3.024 dan ketiga ini telah memenuhi suplai 15.278. Selanjutnya kita lihat pada biaya penalti pada bagian baris. Terdapat ada 3 ini. Nah, biaya penalti yang tertinggi terletak pada 2.901 yang pada bagian sumber C dengan suplai 10.000. Kita letakkan ke biaya sel terendah, yang ini terletak pada 2.071. Kita tidak bisa memasukkan 10.000-nya secara langsung karena akan melebihi batas dari 3.568. Maka kita masukkan saja yang sebanyak ini. Nah, masih bagian ini kita cari biaya sel terendah selanjutnya, yakni terdapat pada 5.372. Kita masukkan sisanya karena masih bisa belum sampai untuk memenuhi 8.784 dengan 6.432. Total dari kedua ini telah memenuhi suplai dari 10.000 ini. Baik, biaya penalti selanjutnya bisa kita lihat yang biaya penalti untuk bagian C telah kita gunakan sepenuhnya. Lalu tersisa 2 biaya penalti. Seperti persyaratan langkah-langkah sebelumnya tadi, kita mengambil biaya penalti yang tertinggi.
yakni pada 2463. Kita masukkan kepada baris B dengan memasukkan kepada nilai sel terendah, yakni terletak pada 4740. Kenapa tidak 2180? Karena telah memenuhi demand dari PT Cahaya Kado Oden. Kita masukkan nilai sebanyak 2312. Kita tidak bisa memasukkan sepenuhnya sebanyak 2453 karena akan melewati 8794. Maka kedua total ini telah memenuhi demand dari PT Kalam Wisata. Masih bagian 2453 ini karena masih ada sisa, kita masukkan kepada biaya sel terendah selanjutnya, yakni pada 1860. Kita masukkan sisanya yakni 181. Maka sudah habis. Nah, yang terakhir ada biaya penalti 2218. Kita masukkan juga kepada biaya sel terendah selanjutnya yakni 1860. Namun karena sini juga telah dipenuhi, maka tidak bisa kita masukkan. Begitu juga untuk biaya sel terendah selanjutnya. Kita tidak bisa memasukkan ini karena telah memenuhi demand-nya. Nah, tersisa di bagian sini masih belum terpenuh, maka kita masukkan sebanyak mungkin. Maka telah terpenuhi demand-nya. Setelah kita mendapatkan biaya-biaya tersebut, kita tambahkan. Terdapat pada PT Halita Sumber A, lalu PT Halita Sumber B, lalu PT Kalam Wisata Sumber B, lalu PT Kalam Wisata Sumber C, dan PT Cahaya Kado Oden Sumber C. Juga terdapat pada PT Bintang Citra Lestari pada bagian kami, PT Sopasti Laris Manis bagian kami, dan PT Halita pada bagian kami, dan PT Dwi Matra Sakti pada bagian kami. Kita jumlahkan juga semuanya ini. Maka dapatlah hasil 77.415.457. Baik, saya akan menjelaskan tentang alokasi awal dalam metode stepping stone. Pada baris pertama, dalam kolom pertama, 2493 itu adalah hasil dari metode northwest corner atau metode barat laut. Sel-sel yang terisi inilah yang akan jalur untuk tertutup dalam metode stepping stone yang dihasilkan suplai 2493. Langkah pertama, alokasikan baris A kepada kolom pertama dengan suplai 2493, di mana 2493 lebih kecil dari demand 2640, sehingga sisa suplai 2493 dikurang 2493 hasilnya dengan 0, dan sehingga sisa demand kolom pertama 2640 dikurang 2493 sehingga menghasilkan 147. Sehingga sisa demand kolom pertama 2640 dikurang 2493 hasilnya 147. Kedua, pada baris B, sisa kolom pertama demand 147 dengan suplai 2493 dengan memenuhi sisa 147. Sisa dengan bentuk di 147 dikurang 147 sehingga menghasilkan 0. Sehingga suplai B 2493 dikurang 147 hasilnya 2346. Langkah ketiga, baris B pada kolom kedua, yaitu dengan demand 7.384 dengan suplai 2.346. Dialokasikan 2.346 lebih kecil dari 7.384
alokasikan sebanyak dengan sisa suplai B yaitu 2.340, sehingga sisa suplai B itu 2.346 dikurang 2.346 menghasilkan dengan 0, dan sisa domain kolom kedua 7.384 dikurang 2.346 menghasilkan 5.038. Langkah keempat, dalam baris C pada sisa domain kolom B yaitu 5.038 dengan suplai 10.000, kita alokasikan 5.038 lebih kecil dari 10.000. Kita akan memenuhi sisa domain yaitu 5.038 dengan sisa suplai C yaitu 10.000 dikurang 5.038 menghasilkan 4.962. Langkah kelima, pada baris C kolom ketiga dengan domain 4.904 dengan sisa suplai pada C yaitu 4.962. Karena 4.904 lebih kecil dari 4.962, kita alokasikan untuk memenuhi domain 4.904, sehingga sisa suplai C 4.962 dikurang 4.904 hasilnya 58. Jadi hasil optimalnya yaitu 8.545 kali 2.493 ditambah 9.860 kali 181 ditambah 4.740 kali 2.312 ditambah 5.372 kali 6.432 ditambah 2.471 kali 3.568 ditambah 0 kali 2.640 ditambah 0 kali 7.384 ditambah 0 kali 2.230 ditambah 0 kali 3.024. Jadi hasilnya yaitu 77.415.457